keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa dengan Ustazah Ika dalam pelajaran Prakarya, Semangat Berkarya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat konstruksi miniatur rumah. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menyebutkan alat dan bahan membuat konstruksi miniatur rumah. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan membuat konstruksi miniatur rumah. Yang ketiga, membedakan jenis persambungan konstruksi miniatur rumah. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja. Yang kelima, merancang sketsa atau gambar teknik dari suatu rancangan rumah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah membangun konstruksi miniatur rumah. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan suatu saat nanti akan memiliki sebuah rumah? Ya, pernah ya. Lalu bagaimana rumah idamanmu? Nah, sebelum kalian memiliki rumah, terlebih dahulu kita akan belajar tentang membuat konstruksi miniatur rumah. Yang pertama, teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang digunakan untuk membuat miniatur rumah adalah teknik persambungan. Jenis sambungan pada pembuatan miniatur rumah ada dua, yaitu sambungan tetap atau permanent joint, merupakan sambungan yang tidak dapat dilepas kembali. Contohnya sambungan dengan paku keling dan sambungan las. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap atau semi permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dilakukan bongkar pasang. Contohnya sambungan mur, baut, ulir, dan sambungan pasang. Langkah membuat konstruksi miniatur rumah. Langkah-langkah membuat konstruksi miniatur rumah ada 3. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Yang ketiga, menyelesaikan penyelesaian akhir atau finish. Baik, yang pertama kita uraikan menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat konstruksi miniatur rumah diantaranya ada lem dan double tip sebagai perekat, yang kedua penggaris, gunting, cutter sebagai alat bantu kerja, yang ketiga ada styrofoam dan kertas karton untuk membangun rumah, yang keempat kuas dan cat warna untuk mewarnai rumah, dan masih banyak lagi alat dan bahan yang dapat kalian manfaatkan. Contohnya kalian dapat menggunakan stick es krim, kemudian kardus, dan batang korek api dari kayu untuk membuat miniatur rumah. Selanjutnya, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses membuat konstruksi miniatur rumah adalah alas maket, lantai, dinding, atap, pewarnaan, dan pemasangan. Yang ketiga adalah menyelesaikan penyelesaian akhir atau finishing. Penyelesaian akhir diperlukan untuk mempercantik miniatur rumah. Kegiatan finishing dapat dilakukan dengan menambah warna, hiasan sekitar rumah, halaman, atau menambahkan hal lain yang dapat membuat miniatur rumah lebih indah dan bagus. Selanjutnya adalah keselamatan kerja. Anak-anak, saat kita bekerja membuat konstruksi miniatur rumah, keselamatan kerja harus benar-benar diperhatikan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja membuat konstruksi miniatur rumah. Yang pertama adalah keselamatan diri saat bekerja. Yang kedua, keselamatan benda yang digunakan saat bekerja. Yang ketiga,
keselamatan orang lain atau keselamatan rekan kerja. Yang keempat, keselamatan lingkungan tempat bekerja. Yang kelima adalah menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Anak-anak, mengenai rumah sebagai tempat tinggal dan juga material atau bahan yang digunakan dalam membuat rumah, terdapat dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 80 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Anak-anak, di sini dijelaskan bahwasanya Allah menghendaki rumah sebagai tempat tinggal dan tempat kita untuk berteduh atau bermukim. Nah, Allah juga menyediakan material kepada kita untuk membuat rumah sebagai tempat berteduh atau berlindung. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan. Kesimpulan materi pada kali ini yang pertama adalah alat yang dapat digunakan untuk membuat konstruksi miniatur rumah adalah gunting, cutter, penggaris, dan kuas. Sedangkan bahan yang dapat digunakan untuk membuat konstruksi miniatur rumah adalah stik es krim, batang korek api kayu, lem, double tip, kardus, cat, dan styrofoam. Yang kedua, persambungan miniatur rumah ada dua, yaitu sambungan tetap merupakan sambungan yang tidak dapat dilepas lagi, dan persambungan tidak tetap adalah persambungan yang dapat dibongkar kembali. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja yaitu keselamatan diri sendiri, keselamatan benda yang digunakan untuk bekerja, keselamatan orang lain atau rekan kerja, keselamatan lingkungan tempat bekerja, dan menggunakan sarung tangan saat bekerja. Demikian materi pada kali ini. Selamat berkarya, semangat berkarya. See you. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat di WA Group ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas pertemuan pada kali ini, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semangat berkarya. Sampai jumpa.